Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kolaborasi lagi ya. Kedatangan dua orang tamu. Yang pertama Pak Gofir, yang kedua kembali dengan Bang Juanda. Bang Juanda. Kemarin ada yang bilang trio kuek-kuek, Bang. Ya, kalau ini bukan trio kuek-kuek, trio badak. Karena sama-sama besar. Trio XL. Trio XL. Jadi guys, gini, hari ini kita ingin berbagi informasi. Sebenarnya kan di Keling ini banyak alat-alat bantu yang bisa untuk mempermudah atau memperkenalkan produk-produk kita, dan agar supaya teman-teman itu pas produk yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Jadi kadang-kadang kan kita ini kayaknya punya penyakit gangguan apa gitu. Jadi kadang-kadang kita masih menerka-nerka. Nah, kebetulan di Keling kita punya ada dua alat bantu untuk cek kesehatan sebenarnya ya. Jadi cek kesehatan. Jadi alat untuk mengecek kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu hand akupuntur. Dan yang kedua yaitu kuantum. Nah, yang hari ini kita akan bahas dulu hand akupuntur. Nah, hari ini guys, kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini adalah salah satu konsultan ahli yang memang benar-benar ahli. Beliau ini di bidang hand akupuntur ini ya. Jadi beliau ini udah lebih kurang berapa tahun Pak Gofir? Oh, mulai dari 2006. Nah, 2006. Jadi beliau ini udah 14 tahun guys. Kalau umur orang ini udah remaja ini. Udah remaja ya Pak Gofir ya? Lumayan. Saya mah kata cinta. Jadi hari ini kita perkenalan dulu nih dengan konsultan ahli kita ini Pak Gofir ya. Silakan Pak Gofir. Ya, oke teman-teman semuanya. Saya bernama Muhammad Abdul Gofir. Nah, saya mengenal alat hand akupuntur ini dari tahun 2006. 2006, Bang? Oh iya, 2006. Nah, kenapa saya lebih cenderung menggunakan hand akupuntur? Karena hand akupuntur ini alat yang sangat luar biasa. Karena dengan alat ini kita bisa mengetahui seluruh kondisi tubuh manusia tanpa harus mendengarkan keluh kesah dari pasien tersebut. Sampai seperti itu ya? Iya. Jadi cukup lewat telapak tangan, apapun keluhan pasien kita akan mengetahui dengan alat canggih ini. Berarti ngeceknya lewat tangan, Bang? Cukup lewat dari telapak tangan. Oh, nggak ditanya-tanya kamu sakit apa? Oh, nggak perlu, karena alat ini canggih, sama halnya dengan CT scan di Jakarta. Oh, gitu. Jadi tidak harus pergi ke Jakarta, kita sudah bisa mengetahui kondisi tubuh kita secara keseluruhan, termasuk kita punya gejala tumor atau kanker, kita bisa mengetahui dengan Oh, itu alat bisa ini. ketahuan Bisa. ya? Oh, bisa. Bukan tebak-tebak, Bang? Oh, enggak, ini ada ilmunya. Oh, ada ilmunya. Jadi Tebak-tebak. enggak, ibarat kata kalau kita punya alat, kita tidak bisa menggunakannya, hasilnya pun tidak akan maksimal. Betul. Iya. Oke, mungkin bisa dipraktekkan gimana cara kerjanya Pak? Nah, kalau cara kerja alat ini, kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi itu adalah menyamakan titik denyut jantung seseorang dengan alat ini. Baru kita bisa melanjut ke arah pengecekan. Iya. Nah, setelah titik denyut jantung sama dengan kondisi alat, baru kita bisa mengetahui kondisi pasien tersebut. Artinya tidak bisa kita sekaligus langsung cek, nggak bisa. Kita harus menyamakan dulu supaya hasil yang kita cek tadi benar-benar mendekati 100%. Oh, jadi setiap orang denyut jantungnya berbeda, Bang? Bang Gofir udah jelaskan bagaimana cara kerja alat ini. Nah, langsung saja kita ke prakteknya, guys. Jadi, bagaimana Bang cara kalibrasinya, Bang? Oke. Kalau untuk kalibrasi, Iya. jadi kabel hand akupuntur ini ada dua ya. Yang satu bagian kita kasih perekat. Nah, yang perekat ini kita letakkan, kalau untuk cowok kita letakkan di bagian tangan kanan. Kalau cewek di tangan kiri. Oh, tangan kiri, Bang? Iya, kalau untuk Beda. cewek. Kemudian digenggam. Digenggam. Kemudian jarum ini kita taruh di titik kalibrasi. Titik pertama ini ada di sini. Iya. Nah, kalau kita taruh di sini, kita lari ke penyetelan alat. Jadi kalau di sini titik normalnya itu di 4 lampu hijau. Nah, di titik kedua di sini. Nah, titik kedua ini di titik normalnya itu di 2 lampu hijau. Nah, tadi kita pakai yang 4 lampu.
Kalau sudah ketemu, kita tunggu kurang lebih 5 detik. Nah, kalau selama 5 detik ini tetap 4 lampu, baru kita mulai pengecekan. Nah, untuk mengecek, yang pertama kita mulai dari sistem pencernaan. Nah, ini lambung. Nah, tatkala di alat ini ada suara, artinya lambung Mas Juanda ada masalah. Kalau Ini aman, Bang, ya? kalau nggak ada suara, artinya normal. Alhamdulillah. Nah, ini usus halus, normal. Alhamdulillah. Ini usus besar. Nah, sama ini, sayurnya harus ditambah. Banyak sayur ya. Ya, harus banyak makan sayur karena tubuh Mas Juanda kekurangan serat. Nah, ini organ usus besar. Oh gitu. Iya, artinya sayur dengan buah harus ditambah dan kurangi makanan-makanan yang berserat tinggi. Seperti kayak daging-daging kaki empat itu harus dikurangi. Banyak makan telur puyuh belakangan ini, Bang. Nah, itu kalau telur puyuh sebenarnya dia di kolesterol. Nanti ada hubungannya ke kolesterol. Nah, ini aliran darah ke ginjal. Bagus. Ada masalah ini artinya Mas Juanda ini kurang minum air putih, Mas Juanda. Oh, kurang ya? Artinya minum air putih harus ditambah. Aliran darah ke kandung kemih bagus. Nah, ini kondisi ginjal kering. Mas Juanda ini sudah kurang minum. Kapan minum suka berdiri. Udah jarang sih sebenarnya. Nah, ini masih ada Oh, iya, kondisi ginjal masih kering. Makanya nanti biasanya lari ke sini, pinggang mudah pegel, nggak tahan lama. Iya. Nah, kalau ini aliran darah ke paru-paru. Ada sedikit masalah. Mas Juanda ngerokok? Enggak. Oh enggak, artinya harus jauh dengan perokok. Iya, iya. Karena perokok pasif lebih bahaya dibandingkan perokok Perokok aktif. Nah, ini aliran darah ke tenggorokan. Ini tenggorokan ini biasa sering kerasa kering. Penyebab sepelenya itu karena suka minum berdiri. Oh gitu. Tinggal rubah pola minumnya. Hidung ada gejala sedikit. Kalau Gejala terlalu pilek sih sekarang. ada masalah sedikit ini ya. Kurangi es dulu ini. Oh iya, tadi barusan udah makan es, guys. Ah. Enak tengah hari. Nah, ini aliran darah ke jantungnya bagus. Alhamdulillah. Nah, ini arterinya. Goreng-gorengan dengan santan harus dikurangi. Oh, dikurangi ya. Harus dikurangi. Oh, tiap hari, guys. Nah, ini penyumbatan pembuluh darah secara umum. Suka kesemutan, kram-kram. Iya. Aliran darah ke liver bagus, aliran darah ke empedu bagus. Batu ginjal nggak ada masalah, liver nggak ada masalah. Nah, ini organ jantung ada masalah. Ini pantangan utamanya air es, Mas Juanda. Oh gitu. Ya, air es kalau bisa hindari. Oh iya iya. Nggak suka es tuh. Ya Suka karena banget. karena jantung ini dia nggak bisa kompromi. Tatkala dia bermasalah, makanya di dunia ini 80% penyebab kematian adalah penyakit jantung, Iya, jantung iya. koroner. Prostatnya bagus, kadar gula normal. Nah, ini sama, usus buntu. Kurangi dulu yang pedas-pedas. Oh, yang pedas suka Ya, banget. karena di perut ada masalah. Iya 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 iya. Asam urat normal. Nah, ini kolesterol tinggi. Nah, tadi karena kebetulan hobi makan telur puyuh, itu artinya harus dikurangi. Oh gitu. Nah, karena kandungan kolesterol makan telur telur puyuh dikurangin, guys. Kandungan kuning telur puyuh itu kolesterolnya sekitar 200 mg. Kebutuhan tubuh manusia itu sangat sedikit. Nah, artinya tatkala kebutuhan kolesterol dalam tubuh kita berlebih, dia akan tertinggal dalam darah. Nah, kalau tertinggal dalam darah, penyebabnya apa? Yang akan disebabkan oleh kolesterol yang berlebih tadi, dia akan menggumpalkan darah sehingga terjadilah penyumbatan pembuluh darah. Iya iya iya. Iya. Nah, ini rematiknya. Ada masalah. Artinya kurangi dulu mandi di atas jam 5 sore. Oh gitu. Kalau secara medis memang tidak ada hubungannya. Nah, kalau secara kita secara tibun nabawi itu biasanya di atas jam 5 sore kandungan air itu kandungan oksigennya lebih sedikit dibandingkan di atas jam 12 malam. Oh gitu. Gitu. Nah, ini leher suka pegal, ini punggung, ini pinggang. Lagi pegal sih. Nah, itu penyebabnya sebenarnya tadi. Kalau darahnya Langsung lancar, terapi aja bisa itu, Pak. oh Kayaknya. bisa. Terapi. Iya, di terapi. Boleh juga tuh, guys. Ah, terapi. Ya, langsung ke besinya langsung kan. Nah, jadi alat ini bukan hanya untuk cek kesehatan. Alat ini juga bisa untuk melancarkan darah secara langsung. Nah, Iya iya. sekarang Mas Juanda yang kerasa nggak enak. Dia, guys. Habis gagah. Aduh.